Tingkat inflasi Amerika Serikat di Desember 2025 sesuai prediksi. Biro Statistik Ketenagakerjaan mengumumkan pada Selasa 13 Januari 2026, indeks harga konsumen tahunan mencapai 2,7%. Biro Statistik Ketenagakerjaan Amerika Serikat melaporkan indeks harga konsumen periode Desember 2025 mencapai 2,7% secara tahunan. Adapun realisasi angka inflasi di bulan Desember cenderung sesuai dengan konsensus proyeksi ekonomi. Tingkat inflasi Amerika Serikat di Desember 2025 sesuai prediksi. Biro Statistik Ketenagakerjaan mengumumkan pada Selasa 13 Januari 2026, indeks harga konsumen tahunan mencapai 2,7%. Ini adalah data yang belum disesuaikan atau unadjusted. Sementara indeks harga konsumen untuk semua konsumen perkotaan atau Consumer Price Index for all urban consumer meningkat 0,3% secara bulanan di Desember. Angka ini sudah disesuaikan secara musiman. Realisasi angka inflasi secara tahunan tersebut sesuai dengan konsensus proyeksi ekonom. Sebelumnya di September, angka inflasi secara tahunan juga mencapai 2,7%. Sebagai catatan, karena government shutdown, Amerika Serikat tidak mengumumkan data inflasi Oktober dan November 2025. Mengutip pengumuman Biro Statistik Ketenagakerjaan, inflasi di periode Desember tersebut didorong kenaikan indeks untuk tempat tinggal sebesar 0,4%. Ini merupakan faktor terbesar dalam peningkatan harga bulanan semua barang. Sementara inflasi inti naik 2,6% secara tahunan, indeks energi meningkat 2,3% selama 12 bulan yang berakhir Desember. Indeks makanan meningkat 3,1% di periode yang sama. Adapun angka inflasi adalah salah satu data penting yang dipergunakan Bank Sentral Amerika atau The Federal Reserve dalam menentukan arah kebijakan moneter ke depan, termasuk perihal suku bunga acuan. Berbagai sumber, IDX Channel. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat usai bergerak volatile dan sempat turun tajam secara intraday di hari Selasa. Penopang terbesar dari saham Big Caps dengan brand dengan kapitalisasi terbesar di Bursa Efek Indonesia berbalik menguat 2,2% di menit-menit terakhir menjelang penutupan. Indeks harga saham gabungan ditutup menguat meyakinkan dengan menguat 0,72% di level 8.948,30 di perdagangan Selasa. IHSG kembali bergerak volatile setelah menguat ke level tertinggi intraday Selasa ke level 8.596,727 dan berbalik melemah dalam 8.841,018 dan berakhir rebound signifikan di penutupan sesi 2. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar sektor barang baku melesat 2,67%, sektor perindustrian naik 2,12%, dan sektor properti dan real estate melaju 1,77%. Indeks sektoral dengan pelemahan terdalam sektor barang siklikal turun dalam 1,85%, sektor transportasi dan logistik turun 0,91%, dan sektor teknologi melemah 0,73%. 3 saham grup Bakri masuk dalam jajaran 4 emiten paling membebani kinerja IHSG. Saham Bumi ditutup melemah 6,88% di level Rp406 per saham. Saham BRMS ditutup turun dalam 5,16% di level Rp1.195 per saham. Dan saham Dewa ditutup di zona merah melemah dalam 10,13% di level Rp710 per saham. Secara kumulatif, ketiga saham ini menyumbang koreksi 22,53 indeks poin. Adapun saham-saham yang menjadi penopang kinerja IHSG di tengah pembalikan arah yang terjadi, saham Brand ditutup berbalik menguat 2,22% di level Rp9.200 per saham. Saham ASI ditutup menguat 4,29% di level Rp8.300 per saham. Saham Telkom ditutup menguat 2,84% di level Rp3.620 per saham. Saham MBMA ditutup melesat 19,23% di level Rp775 per saham. Saham MDKA ditutup menguat 7,96% di level Rp7.120 per saham. Sentimen yang mewarnai IHSG dan bursa saham Asia datang dari pernyataan Presiden Amerika Donald Trump yang kembali mengguncang panggung internasional.
setelah menahan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan menyebabkan ketidakstabilan geopolitik. Saat ini Trump mengancam bakal menaikkan tarif dagang kepada negara-negara yang bermitra dengan Iran. Dalam cuitannya di media sosial, Trump mengancam negara manapun yang berbisnis dengan Republik Islam Iran akan dikenakan tarif 25% untuk semua bisnis yang dilakukan dengan Amerika. Secara tidak langsung, Amerika memberi ancaman perdagangan dan dapat menimbulkan perang dagang baru di tengah kondisi pasar global yang sudah rentan. Berbagai sumber IDX Channel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam negara manapun yang berbisnis dengan Iran akan menghadapi tarif 25% untuk perdagangan dengan Amerika Serikat. Adapun Iran saat ini tengah bergulat dengan protes anti pemerintah paling besar dalam beberapa tahun terakhir. Iran yang merupakan anggota kelompok produsen minyak OPEC mengekspor produk ke 147 mitra dagang pada tahun 2022 dan menurut data terbaru dari Bank Dunia, adapun komoditas utama ekspor Iran adalah bahan bakar, sementara impor terbesarnya mencakup barang antara lain adalah sayuran, mesin, dan peralatan. Mitra dagang utama Iran termasuk China, negara-negara lain di Asia Timur seperti Irak, Uni Emirat Arab, Turki, dan Jerman. Sebagai catatan, Iran telah dikenai sanksi berat oleh Washington selama bertahun-tahun dan Teheran sempat mengalami perang 12 hari dengan sekutu Amerika Serikat yakni Israel pada tahun lalu. Hingga fasilitas nuklirnya dibom oleh militer Amerika Serikat pada Juni 2025 dan kini pemerintah Iran tengah menghadapi demonstrasi anti pemerintah terbesar dalam beberapa tahun terakhir dan protes kali ini menjadi salah satu ujian terberat sejak revolusi Islam pada tahun 1979. Ya, pemirsa, selanjutnya dari bursa global, bursa ekuitas Wall Street yang merosot pada perdagangan di hari Selasa dipimpin kejatuhan saham sektor keuangan serta pernyataan eksekutif JP Morgan menambah kekhawatiran pasar terhadap rencana Presiden Donald Trump untuk membatasi suku bunga kredit ataupun suku bunga kartu kredit. Penurunan pasar tertahan oleh rilis data inflasi Amerika yang menunjukkan kenaikan harga konsumen pada Desember sesuai dengan ekspektasi. Data tersebut menjaga harapan pasar bahwa The Fed masih akan memangkas suku bunga acuan di tahun ini. Di perdagangan di hari Selasa, Dow Jones Industrial Average ditutup merosot 0,8% menjadi 49.191, S&P 500 melemah 0,19% ke posisi 6.963 dan Nasdaq Composite yang terkoreksi 0,1% ke level 23.709. Dari bursa ekuitas Eropa, pemirsa, yang berakhir di zona merah pada hari Selasa dipimpin oleh penurunan tajam sektor konstruksi di tengah sikap hati-hati investor yang mencermati laporan kinerja sejumlah perusahaan serta rilis data inflasi Amerika Serikat. Stock 600 ditutup melemah 0,08% menjadi 610,44, FTSE 100 Inggris melemah 0,03% ke level 10.137 dan CAC 40 Prancis yang terkoreksi 0,14% ke level 8.347.